ulama yang paling banyak rekamannya itu adalah Said Muhammad Alawi Al-Maliki. Jadi semua acara beliau itu banyak didokumentasikan sehingga sekarang banyak beredar. Beliau kan meninggal tahun 2004 ya. Jadi kebesaran beliau itu rata-rata kalian belum lahir. Kenapa yang lain tidak direkam, tidak didokumentasikan itu? Karena waktu itu sangat mahal rekaman itu. Ada yang mengatakan waktu itu saja itu sekali rekam itu 5 juta. Untuk sekali merekam satu majelis, satu rekaman. Dan Said Muhammad ini orang sangat kaya. Dia ini keluarga Raja Maroko. Yang lain-lain nggak ada rekamannya, nggak mampu waktu itu. Syekh Yasin, Al-Fadani itu majelisnya nggak ada rekamannya. Hasan Masyad, Syekh Amin Qutbi, nggak ada rekamannya. Abdullah Gimari, itu orang-orang besar semua itu, muhaddisin semua. Syekh Abdullah Gimari dikatakan, Syekh Al-Gimari itu dipenjara sama pemerintah. Ketika dalam penjara maka beliau itu minta kertas sama pena saja. Siddiq Al-Gimari minta kertas sama pena. Terus tiba-tiba itu ngarang kitab hadis, kitab apa itu ya, dengan hafalan beliau, menyebutkan hadis, menyebutkan ayat komplit dengan nomornya, dengan halamannya, jilid-jilid kitabnya komplit semua, gak ada yang salah, tanpa melihat. Dulu orang-orang cerdas tuh ada. Orang di penjara ya, cuma minta kertas sama pena, ngarang kitab. Bukan kita kok nulis terus nukil, ngambil dari kitab ini, lihat, enggak gitu. Semuanya bener semua. Syekh Yasin, Syekh Muhammad punya salah satu murid yang terkenal namanya Syekh Amin Harori. Meninggal sekitar 2-3 tahun yang lalu itu. Beliau ini ngarang kitab 400 judul. Yang satu judulnya ini kadang-kadang 10 jilid, 15 jilid. Ada itu di perpustakaan kitab karangan Syekh Amin Harori. Ar-Ruh wa Raihan, tafsir Quran. Syekh Yasin pun dulu waktu itu tuh ngarang kitab banyak. Kitab-kitab termasuk Syarah Abu Dawud, syarah-syarah hadis itu. Nggak sempat tercetak. Syekh Muhammad karangannya banyak. Masuk Mafahim Yajib Ang Tusohah. Satu kitab yang membantah pemahaman orang-orang salafi. Terus manhaj latif yang kalian pelajari itu, mustalah hadis, ataupun yang bawahnya itu Qawaidul Asasiyah itu. Ya, beliau Syekh Muhammad selain punya karangan hadis, karangan kitab, itu juga banyak rekamannya. Zaman itu waktu di Makkah aja beliau sekali duduk itu yang hadir sampai puluhan ribu, mungkin ratusan ribu. Majelis umum. Tapi kalau yang lain-lain ya kecil-kecil. Nah, sekarang ini nggak bisa bikin masjid besar di Mekah, nggak bisa, selalu diawasi oleh pemerintah. Kita kumpul-kumpul lebih dari 10 orang itu diawasi. Resmi apa enggak, berizin apa enggak gitu. Maka kadang-kadang dokumentasi itu sangat diperlukan. Tujuan awal saya itu begitu, bukan kok ingin apa itu enggak. Kalau ada salah biar ada yang benarkan, kalau benar biar ada yang ambil manfaat. Saya ngomong bahasa Arab itu Eropnya banyak salahnya. Keceplos susah, atau Erop itu susah. Ada aja lah yang salah itu.
Jadi kalian nggak usah nyari salahnya, jelas salah. Orang yang salah itu siapa? Yang ngomong. Orang yang ditemukan salahnya siapa? Yang nulis. Kalau kamu diam aja nggak ada salahnya. Salahnya diam itu, nggak ngapa-ngapain itu. Orang salah itu terbagi dua. Salahnya itu besar apa kecil. Orang sholat tuh salahnya banyak. Nggak khusyuk, nggak tenang, sunah-sunah nggak dikerjakan. Banyak salahnya orang sholat itu. Orang sholat itu loh salahnya banyak. Tapi kalau nggak sholat salahnya satu. Yang nggak sholat itu satu tapi gede. Nggak bisa diampuni. Kalau sholat salahnya banyak, kecil-kecil tapi mudah diampuni. Sholat, sopnya bengkok-bengkok, salah. Ya. Angkat tangan nggak bener, salah. Wudhunya nggak rata, salah. Sholat terburu-buru, nggak khusyuk, salah. Tapi salah yang kecil-kecil. Tapi kalau sekali orang tuh nggak sholat, ya kan, wah satu tapi gede. Orang dakwah banyak salahnya, dakwah ngomong, ngajak orang salah, tapi kecil-kecil. Tapi kalau nggak dakwah, salahnya satu, ya nggak dakwah itu. Tapi gede. Orang ngaji, orang mondok punya salah banyak, ya ngaji nggak tepat waktu, main-mainnya, ya masa, ya main-main, otaknya melayang apa itu, banyak salahnya itu. Kitab nggak adabnya nggak tertunaikan, tertibnya nggak tertunaikan, ya kan. Pokoknya salahnya banyak kalau dihitung, tapi kecil-kecil. Tapi kalau nggak mondok, salahnya satu, yang nggak mondok itu, tapi gede, jadinya goblok 7 turunan. Paham? Kota Baru. Bapakmu nemui saya kemarin, alhamdulillah Ustaz, ya sudah baikan sekarang. Asbab arahan pian dulu, alhamdulillah ya ikut saya kan, ada barokahnya. Paham? Makassar, ikuti saya, ada barokahnya ternyata. Itu loh, belum tahu belum kawanmu itu. Mafhum kalam? Al-hadi ila sabilir rasyadi fid dini minal ibad. Apa ini? Kalau baca sarannya ini agak loncat-loncat. Al-hadi ila sabilir rasyad al-muwafiq litafaqu fid din man latafa bihi al-waqtarahum minal ibad. Ahmaduhu ablaghu hamdin wa akmalah wa aska wa ashmalah wa a'mah. Ahmaduhu asfuhu, Ahmaduhu, aku memuji Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah mensifati dengan seluruh sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Ablaghu hamdin, dengan pujian yang paling indah, paling balik, paling sempurna, paling tinggi lah nihayahnya, paling puncaknya. Allah itu loh, paling indahnya pujian. Wa kemalahu, dan sempurnanya pujian, wa askahu, dan paling murninya, paling sucinya, paling sucinya pujian, wa asmahu, dan paling umumnya pujian. Wa asyhadu, dan aku bersaksi alla ilaha illallah al-wahidul qahhar al-wahidul ghaffar. Wa asyhadu, dan aku bersaksi alla, sesungguhnya la ilaha, tidak ada Tuhan yang berhak disembah illallahu, kecuali Allah, al-wahidu al-ghaffaru. Illallah bisa, illallahu bisa. Kalau kamu baca illallahu berarti al-wahidu al-ghaffaru. Kalau illallah al-wahida al-ghaffaru. Al-wahidu yang maha satu, al-ghaffar yang maha pengampun, menutupi dosa hamba-hambanya.
Wa asyhadu anna Muhammadar rasuluhu, dan aku bersaksi sesungguhnya Muhammad adalah Rasulnya Allah Al-Mustafa yang dipilih, Al-Mukhtar yang maksudnya dipilih, sallallahu alaihi wasallam. Wa zadun, semoga Allah Subhanahu wa taala menambah beliau fadlan, keutamaan, syarafan dan kemuliaan ladai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ahmaduhu, ini adalah ulangan pujian dari kalimat sebelumnya. Sebelumnya Ustaz Aiman sudah mengatakan alhamdulillah, tetapi beliau mengulangi dengan ahmaduhu. Maka Imam Ibnu Hajar Al-Haytami beliau mengatakan ini karena mengikuti bahasa hadis. Di dalam hadis Rasulullah mengatakan innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Setelah Rasul mengucapkan innal hamdalillah, beliau masih mengucapkan nahmaduhu. Kan di atas itu sudah muji itu. Alhamdulillah al-barril jawad. Itu sudah pujian bagi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kok kemudian ada ahmaduhu lagi? Karena mengikuti bahasa hadis. Sebagaimana Rasulullah itu biasanya khutbah itu innal hamdalillah nasta'inu wa nastaghfiru wa nahmaduhu itu loh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu. Jadi bukan asal nulis, bukan. Kalau alhamdulillahirabbil alamin itu adalah pujian yang sifatnya dawam dan istimror sebagaimana Al-Qur'an. Jadi paten alhamdulillahirabbil alamin. Bahasa Quran begitu, bahasa umum begitu. Kemudian beliau memperbaharui pujian beliau dengan kalimat dari beliau sendiri, ahmaduhu wa ala tajaddudi wa hudusi wa huwa atsani. Jadi pujian yang awal maksudnya adalah untuk menunjukkan dawam dan istimrornya pujian tersebut. Alhamdulillah arbal jawad itu untuk menunjukkan istimrornya dan dawamnya. Karena kalamnya kan kalam khobar tuh. Jumlah ismiyah mubtada khobar. Kemudian yang ahmaduhu itu berupa fi'il mudhari' dan bahasa beliau sendiri. Jadi beda fungsi gitu loh. Alhamdulillahirabbil alamin itu menunjukkan dawam dan istimror. Maka diiktibas namanya, diambil bahasa itu menjadi alhamdulillah al-barril jawad. Kenapa enggak pakai alhamdulillahirabbil alamin? Ya biar tahu bahwa ini bukan Al-Qur'an. Kemudian beliau memperbarui pujiannya biar kita juga enggak lupa. Jadi termasuk tanda-tanda seorang penulis, musonef, ulama itu sebelum melakukan sesuatu itu banyak memuji Allah Subhanahu wa taala, kadang-kadang diulang-ulang. Maka bagusnya kalau doa itu pujian kepada Allah, salawat kepada Rasulullah itu lebih banyak. Ya kan? Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafin, am yukafi mazidah, ya Rabban lakal hamdu. Ya. Diulang-ulang. Kayak kama yang bagi li jalali wajikal karim ma'adimi sultanik. Nah, tambah lagi. Allahumma lakal hamdu kul walakal mulku kul wa biyatikal khairu kul usir wa alaniyatu ya awalin ya akhirin. Muji dulu, muji yang banyak. Baru nanti sholawat. Biasa sholawatnya salah lapis-lapis kayak saya doa itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad fil awalin wal masallina fil akhirin wa sholli ala sayyidina Muhammad wal masallina terus itu baru Allahumma inna nas'aluka. Setelahnya jangan doa tiba-tiba angkat tangan Allahumma inna nas'aluka, kan? Muji enggak apa enggak? Tiba-tiba minta. Kau berani nyebar undangan itu?
tiba-tiba langsung kepada Bapak Yanto, hadir ya hari Minggu. Dah, itu tok. Minta hadir. Pembukaan nggak ada, apa penghormatan nggak ada. Itu lazim itu loh. Kalau kita ngundang orang itu loh, bikin acara ya kan. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, semoga menggunakan kita di dalam semoga acara kita berkah itu kan, dengan segala kerendahan hati apa kasih minta kehadiran Bapak Ibu semuanya. Allah semoga panjang betul. Kemudian pada intinya itu cuma di tengah-tengah itu acara maulid, ya kan itu kan. Ya lah. Loh, orang itu yang dilihat ketika datang undangan yang dilihat apanya? Pembukaan penutupannya apa tengah-tengahnya? Langsung kan? Acara khataman Quran. Pembicara kan, terus yang intinya bahkan waktunya biasanya. Kayak saya itu kalau dapat undangan itu kapan ini? Langsung itu aja sudah kok. Ini dari RT 3 ada undangan. Langsung kapan itu? Acara gak penting ya kan. Keputusannya itu hadir apa enggak gitu kok. Kalau benturan ya enggak hadir, kalau enggak benturan ya kalau hatinya longgar hadir, enggak ya sudah. Lah orang doa itu juga begitu gitu loh. Iya kan? Kayak kata sambutan penghormatan tadi itu. Kalau kata orang kita ini kan apapun acaranya kan intinya kan makan. Kan udah tahu semua itu. Khidmatnya itu loh kapan itu gitu kan. Intinya kan khidmatnya. Tapi ya apa mungkin datang-datang tiba-tiba makan itu? Ya gak mungkin toh. Tidak etis. Lah doa juga begitu, ngarang kitab juga begitu. Makanya panjang bener nih. Kalau lihat dari awal itu. Nanti kan ujungnya kan amma ba'du itu loh. Kenapa setiap kitab itu ada hamdalahnya, ada bismillahnya, ada sholawatnya, ada macam-macam pujian-pujiannya ya. Lazimnya begitu. Bahkan Rasulullah juga mencontohkan begitu. Innalhamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiru wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaihi. Kan begitu dah. Mafhum? Nah, pujian yang awal itu ablaq wa afdol. Yang model alhamdulillah itu ablaq wa afdol karena min itharil Quran itu kalam Al-Quran itu modelnya begitu. Wa min sama qatimah bal akhadal bulkini min itharil Qur'ani alhamdulillahirabbil alamin bil ibtida bihi anna ablagu siyagil hamdi. Jadi bentuk hamdalah yang paling utama itu ya alhamdulillahirabbil alamin. Kata Imam Bulkini begitu. Pokoknya begitulah. Kenapa? Karena itu yang mengucapkan adalah Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan pembukaan di dalam Al-Qur'an. Kalau yang mengatakan bahwa bismillah adalah bagian dari ayat, dari surat, maka permulaan Al-Qur'an adalah bismillah. Tetapi kalau yang mengatakan bahwa bismillah bukan termasuk dari surat, berarti pembukaan Al-Qur'an adalah alhamdulillahirabbil alamin. Jadi Quran itu dibuka dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Wa min thamma qaddama bal akhadha bulkini min ithal Qur'ani alhamdulillahirabbil alamin. Bos, kenapa kok Musonef tidak menggunakan alhamdulillahirabbil alamin, alhamdulillah al-baril jawad, tapi beliau terus menggunakan Ahmaduhu pun beliau menyempurnakan dengan ablaghu hamdin. Aku memuji Allah SWT dengan puncaknya pujian.
secara umumnya, secara kalimat aja. Padahal kalau namanya puncaknya pujian kan harus dihitung semuanya toh. Ustadz saya ini mau muji pian itu, pokoknya pujian yang paling keren. Terus gitu toh. Pokoknya pujian untuk pian itu yang paling keren lah dibandingkan yang lain. Lah pujiannya apa? Yaitu pokoknya pujian saya itu untuk pian itu yang paling keren dibandingkan yang lain, tanpa menjelaskan kerennya dari mana, dari sisi apa, enggak dijelaskan. Maksudnya itu adalah ijmalan la tafsilan. Contohnya adalah sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la uhsi tana'an 'alaika anta kam asnaita 'ala nafsi. Jadi Rasulullah pun mengatakan la uhsi tana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsi. Ya Allah, aku tidak bisa menghitung atau tidak bisa memuji engkau dengan pujian yang puncak itu enggak bisa. Sebagaimana engkau memuji diri engkau sendiri. Nah, bahasanya diijmalkan, dibikin bahasa umum. Ablaghu hamdin, sudah gitu aja. Ahmadu ablaghu hamdin wa akmalahu, dan sempurnanya pujian. Dan sempurnanya pujian. Ablaghu hamdin wa akmalahu wa atamahu. Bahasanya gitu. Dan sempurnanya pujian. Di dalam Al-Qur'an Allah SWT menggunakan akmal dan atam. Al-yaum akmaltu lakum dinakum wa atmamtu. Jadi pakai akmaltu dan atmamtu. Jadi akmala itu artinya ya sempurna, atam artinya juga sempurna. Atam artinya juga sempurna. Akmal artinya sempurna. Tamam artinya sempurna. Mal farqu bainahuma? Fal itmamu li izalatin naqsi al asli wal ikmalu li izalatil awariti ma'atamamil asli. Jadi kalau atam itu sempurna betul sampai menghilangkan kekurangan-kekurangan aslinya. Atam itu. Tapi kalau akmal itu berfungsi untuk menghilangkan kekurangan-kekurangan yang datang setelahnya. Jadi namanya aib, namanya kekurangan itu, ya kan? Itu ada yang asli bawaan, ada yang baru. Lah, kalau kamu ingin memuji seseorang dengan kesempurnaan, kok dasarnya dia ini tidak ada cacatnya sama sekali dari awal, berarti menggunakan atam. Sempurnakan lagi dengan tidak adanya kekurangan setelahnya, maka kekurangan yang baru datang, maka dengan akmal. Nah ini sudah sempurna nih pakai ablaghu hamdin, akmala hamdin, aska hamdin, asmala hamdin, a'ama hamdin, komplit. Sudah dikompliti sama beliau. Kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala telah beliau pujikan dengan kalimat yang pertama, alhamdulillah al-baril jawad, dengan seluruh pujian. Kan begitu kan? Kemudian ahmadu ablaghu hamdin. Kemudian pakai akmal hamdin. Akmalahu itu maksudnya akmalah hamdin. Fal itmamu li izalatin naqsil asli. Kalau menurut syaratnya ya. Fal itmam li izalatin naqsil asli wal ikmal li izalatil awarid ma'atamamil asli. Jadi ikmal itu untuk menunjukkan bahwa sempurnanya itu selama-lamanya. Sudah. Allah Subhanahu wa taala itu sudah jelas bahwa wajib untuk
dipuji atas nikmat yang sudah diberikan kepada kita, dan wajib dipuji atas nikmat yang hendak diberikan kepada kita. Yang belum diberikan itu sudah harus dipuji juga. Jadi yang dulu ataupun yang akan datang itu wajib dipuji. Nah, kesempurnaan pujian Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada cacatnya, baik yang asli ataupun yang akan datang. Jadi atamnya itu sudah nggak usah disebutkan lagi, cukup dengan akmalnya. Izalatin naksil awarib, yang akan datang itu loh, sudah jelas nggak ada kekurangannya. Sebagian tidak